نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini masih memberikan kesempatan bagi kita menghirup udara yang segar di pagi hari. Alhamdulillah kita keadaan Islam, keadaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadirin ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kajian Mawaidur Ramadhaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di hari kelima ini di bulan Ramadan. Beliau bernasihat kepada kita, mengajak kepada kita agar supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalam beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal ghaflatu fi hadzal zaman kathurat wal i'radu 'anillahi kathur min yawmi yusbihul insan wa tashruqu syamsu ila an taghib wa huwa ya'si rabbah malaku shimali ta'ab minal kitab wa malakul yamin waqif ma yaktub hatta hasanah wahidah idza tasaffaha al insan nadhiru sayyi'at ba yajidhu mal'an wa idza tasaffaha nadhirul hasanat ba yajidhu khalli. Wal ghaflatu fi hadzal zaman kathurat. Orang yang lalai di zaman sekarang kathurat, sangatlah banyak. Wal i'radu 'anillah kathurah. Dan orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, berpaling daripada berzikir kepada Allah, berpaling daripada perintah-perintah Allah, sangatlah banyak. Min yaumi yusbihul insan wa tashruqus syamsu ila an taghib wa huwa ya'si rabbah. Semenjak terbitnya matahari di pagi hari manusia dalam keadaan maksiat kepada Allah hingga terbenamnya matahari, manusia masih tetap dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Malakus shimal ta'ib minal kitab, sedangkan malaikat yang ada di sebelah kiri kita, para malaikat tadi itu ta'ib minal kitab, mereka sudah payah mencatat kejelekan-kejelekan kita. Wa malakul yamin waqif ma yaktub hatta hasanah wahidah, sedangkan malaikat yang sebelah kanan kita, raqib atid, mereka para malaikat sudah berhenti mencatat kebaikan kita. Hatta hasanah wahidah, walaupun satu kebaikan pun malaikat sudah berhenti mencatat kebaikan daripada manusia yang hidup di zaman sekarang. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di pagi hari ini orang yang lupa kepada Allah. Bahkan di pagi ini, di bulan suci ini, mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah anda, nasib daripada manusia di dunia ini akan menentukan nasib kita kelak di akhirat. Bagaimana kita menyikapi tentang agama ini, bagaimana kita menyikapi daripada keadaan syariah ini akan menentukan kehidupan kita di alam akhirat. Kehidupan kita di atas dunia ini akan menentukan baik buruknya kehidupan kita kelak di akhirat. Manakala kita mampu mengerjakan perintah agama,
manakala kita mampu menjauhi larangan-larangan agama yang tentunya syariah ini daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah manusia yang akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberuntungan kelak di alam akhirat. Kita akan mendapatkan keberuntungan manakala kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikuti daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin, saudara-saudara kita, bukan hanya lupa kepada Allah, bahkan mereka terjelembab dalam jurang-jurang kenistaan, dalam jurang-jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan penyebabnya adalah mereka berpaling daripada Al-Qur'an. Mereka berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah mampu mengerjakannya, diberikan taufik, hidayah, kekuatan untuk melakukan perintahnya, diberikan kekuatan menjauhi segala bentuk larangannya, maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang diberikan kemampuan semacam itu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat yang mencatat kebaikan di zaman sekarang mereka tadi itu sudah banyak berhenti. Malaikat asyimal, malaikat yang sebelah kiri kita, mereka sudah payah mencatat kejelekan dan keburukan manusia yang hidup di zaman sekarang ini, sehingga satu kebaikan pun sudah tidak tercatat lagi oleh para malaikat oleh para malaikat yamin. Yang dicatat hanyalah keburukan-keburukan daripada manusia di saat ini. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau diperingati lagi. Mereka sudah berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Yang artinya, barang siapa yang berpaling an dzikri daripada Al-Qur'an, daripada peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama yang menjelaskan dalam ayat ini, barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, peringatan yakni berupa Al-Qur'an, dan asbabun nuzul daripada ayat ini adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Akan tetapi kita bisa mengambil al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jika asbabun nuzul ini memang diperuntukkan kepada orang yang kafir, akan tetapi kita pun bisa mengambil pelajaran daripada ayat ini. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, daripada peringatanku yang komplit, yang lengkap ada pada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menceritakan azab neraka, bagaimana Al-Qur'an menceritakan siksa dalam neraka, bagaimana Al-Qur'an menceritakan hisab, bagaimana Al-Qur'an menceritakan mizan, bagaimana Al-Qur'an menceritakan sirat, semua ada pada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an memperingati kita manusia ini dengan kiamat, dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat. Dan sedangkan di Al-Qur'an pula sudah diterangkan jelas dan gamblang sekali bagaimana kenikmatan surga, bidadarinya, pemandangan yang indah, makanan yang nikmat, minuman yang lezat. Akan tetapi semua tadi itu tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dapat membuat kita semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang yang berpaling daripada Al-Qur'an
berpaling daripada peringatan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan kepadanya dongka, kehidupan yang sempit. Sebagian ulama mengartikan ma'isyatan dongka ay fid dunya. Tidak tunggu di akhirat mereka akan dijadikan kehidupan yang sempit. Tidak menunggu di dalam alam kuburnya. Tidak menunggu di alam akhiratnya. Fid dunya mereka sudah diberikan kesempitan di dalam kehidupannya. Fala tuma'ninata lahu walan shiraha sadruhu. Dan orang tadi itu tidak menemukan ketenangan jiwanya, tidak menemukan lapang dada. Bal sadruhu dayyikun harajun lidhalalihi. Bahkan hatinya mereka dayyik, sempit sekali. Mereka tidak menemukan ketenangan kehidupan di atas dunia. Wa in tana'ama zahiruhu. Walaupun secara zahir mereka menikmati kehidupan dunia ini. Mereka banyak makanan. Mereka banyak makanan, minuman, perhiasan, kendaraan, harta benda dan kekayaan. Seakan-akan mereka menikmati daripada kehidupan ini. Akan tetapi hatinya, kata para ulama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lafadznya di sini adalah umum, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, bukan kehidupan fil akhirah, tapi di dunia orang seperti ini sudah diberikan dongka, yakni dayyikun harajun, karena mereka sudah berpaling, mereka sudah hidup dalam kesesatan daripada ajaran-ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka sudah tidak tenang lagi. Hati mereka sudah dirundung gundah gulana. Hati mereka sudah tidak menemukan ketenangan. Mereka selalu hidup dalam keraguan-raguan. Inilah ancaman bagi orang-orang yang berpaling daripada zikir kepada Allah, berpaling daripada peringatan-peringatan Allah yang telah diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan wa fassara ba'dul mufassirin al-ma'isyatan dongka bi'adzabil qabr. Orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, mereka akan diberikan kehidupan yang sempit di alam kuburnya. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bisa kita bayangkan sempitnya di alam kubur. Dipersempit lagi dengan berpalingnya kita kepada Allah. Sementara kehidupan seseorang tadi itu sudah sangatlah sempit di alam kuburnya. Lalu bagaimana kehidupan kita akan lebih sempit lagi? Bisa kita bayangkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan ma'isyatan dongka, begitu sempitnya kehidupan kita kelak di akhirat. Oleh karenanya di bulan suci, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan membaca Al-Quran. Kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan segala bentuk ibadah dan perintah daripada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nugayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Yang artinya, barang siapa yang berpaling daripada pengajaran-pengajaran Allah yang Maha Pemurah, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang hidupnya tadi itu berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Qur'an ajaran di sini. Bagaimana janji Allah, ancaman Allah kepada mereka? Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan ada, maka kami akan adakan baginya setan-setan yang akan menyesatkan mereka. Maka setan itulah yang akan menjadi teman bagi mereka, yang selalu menyertainya. Sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka daripada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka menyangka bahwa dirinya adalah berjalan di jalan yang terang benderang. Kenapa ini bisa terjadi? Ya'shu an dzikrir rahman. Mereka jauh berpaling daripada ajaran Al-Quran, ajaran Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kehidupan orang-orang yang tenang. Kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tenang. Mereka tidak hidup dalam keadaan ketakutan. Apa nikmatnya hidup ini, akan tetapi mereka selalu dalam ketakutan, merasa ketakutan. Mereka takut yang namanya mati. Mereka takut yang namanya bangkrut. Mereka takut yang namanya penyakit. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an tentang azab neraka, mereka tidak takut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang nikmat abadi bagi orang-orang yang beramal yang saleh. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hidup di atas dunia, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dengan catatan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal yang saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan thayyibah yang baik, yang bagus. Ada yang mengartikan thayyibah adalah al-jannah. Kehidupan yang baik adalah tidak ada lain, yakni besok di sorga tentunya adalah hayatan thayyibah. Ada yang mengatakan at-thayyibah hayatan thayyibah, barang siapa daripada umat yang beriman, umat Islam, manusia yang beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan beramal yang saleh dan beriman kepada Allah, falanahyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan thayyibah. Ada yang mengartikan at-thayyibah al-qanaah. At-thayyibah al-qanaah, akan diberikan qanaah, rasa neriman, kata orang Jawa. Dia tadi itu selalu menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu lapang dada. Mereka selalu menerima apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan at-thayyibah di sini, orang yang beramal yang saleh dan beriman kepada Allah akan diberikan kehidupan at-thayyibah. At-thayyibah di sini ada yang mengartikan rizkun halal, rizki yang halal. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi hujjah bagi kita, bukan menjadi saksi kebaikan kita, bukan menjadi saksi keburukan kita. Hujjatan lana la hujjatan alaina. Orang-orang yang mau menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Fikirannya panjang, akalnya dipergunakan untuk memikirkan kehidupan setelah kematian ini, yakni ke alam akhirat. Jadi dikatakan di sini, Alal Habib Alal Habashi, wa idza tasaffaha al-insanu nadhir as-sayyi'at ba yajidhu mal'an wa idza tasaffaha nadhirul hasanat ba yajid khali. Manakala mereka akan menerima buku sahifah, buku catatan kelak di akhirat, mereka akan menerima buku catatan amal, buku amal ibadahnya, kelakuannya, perilakunya di atas bumi ini, ba yajidhu nadhir sayyi'at ba yajidhu mal'an. Mereka akan menemukan kejelekan-kejelekan mal'an, penuh. Sebaliknya, manakala manusia tadi itu menerima buku catatan amal, nadhir hasanat ba yajidhu khali, mereka akan menemukan buku catatan amalnya khali, sepi daripada kebaikan. Mari, di bulan yang penuh keberkahan ini, mari Al-Quran kita jadikan rujukan. Al-Quran kita jadikan pedoman selama kita hidup di atas dunia ini. Karena Al-Quran ini yang akan dipertanyakan, bukan hanya di atas dunia akan menjadikan tuntunan kita, akan tetapi sampai kelak di akhirat akan menjadi imam kita, panutan kita, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini dijadikan ilmu yang manfaat dan barakah, dan mudah-mudahan kita dijadikan min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Quran, dan semua keluarga kita, anak-anak kita dijadikan orang-orang yang ahli Al-Quran, tentunya dengan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Siapa orang yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran,
mereka akan diberikan ma'isatan dongka, mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Lalu mereka mengatakan di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dahulu di atas dunia aku hidup keadaan bisa melihat dengan terang benderang. Qala, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah, karena engkau dahulu di atas dunia telah aku berikan peringatan kepadamu, namun engkau lalai daripadanya, sebagaimana engkau telah melupakannya daripada peringatanku Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, sekarang pun engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selamat dari fitnah zaman ini, selamat daripada tipu daya syaitan yang akan merusak keimanan kita. Amin Allahumma amin. Semoga kita akan dijadikan orang-orang yang ahlil Quran, ahlil khair, ahlil ilmi, ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.